Selamat datang kembali di Baras Media Channel dalam seri video mudahnya membuat aplikasi menggunakan AppSheet. Saat ini kita sudah sampai ke video yang ke-6, teman-teman. Kita akan melanjutkan proyek aplikasi penjualan kita ya, tentunya dengan fitur-fitur selanjutnya. Pada kesempatan ini kita akan menyempurnakan proyek aplikasi yang sudah kita buat. Ya. Jadi ada beberapa formula atau rumus yang akan kita tambahkan ya. Di sini saya sudah membuat untuk materinya ya. Yang pertama adalah menambahkan formula atau perhitungan untuk barang keluar di tabel barang. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, untuk barang ini di sini ada barang keluar, di mana pada video sebelumnya kita set dia 0 ya, karena kita belum melakukan perhitungan untuk barang keluar. Jadi barang keluar ini kita akan ambil dari transaksi penjualan ya, jumlah barang yang terjual. Kita akan masukkan totalnya di barang keluar ini, sehingga nantinya dia akan mengupdate stok akhir, di mana stok akhir merupakan hasil dari stok awal ditambah barang masuk, kemudian dikurangi barang keluar. Jadi nanti dihasilkan stok akhir. Untuk perhitungannya kita akan masukkan di sini ya, di formula di tabel barang pada kolom barang keluar. Kita masukkan saja di sini ya. Ini kita hapus dulu nolnya. Jadi untuk barang keluar itu kita akan select dia dari tabel penjualan detail ya. Kolom kita lihat di database-nya ya. Penjualan detail, kolom jumlah ya, jumlah. Kolom jumlah. Oke, di mana untuk barang ID ya, barang ID di ini barang ya, di mana kode barang ini kolomnya namanya barang, di mana kolom barang pada tabel penjualan retail itu sama dengan this row ya, this row barang ID. Barang ID. Oke, seperti ini ya. Kita seleksi untuk jumlah ya di tabel penjualan detail, di mana kolom barang pada tabel penjualan detail ini sama dengan barang ID ya, barang ID di tabel barang ini ya. Oke, kemudian hasil dari select ini kita totalkan menggunakan sum ya. Sum. Seperti ini. Totalkan menggunakan sum, save. Oke ya. Oke, coba kita simpan teman-teman, simpan. Oke, kita simpan ya. Oke, sudah simpan. Kita cek di data barang. Kita perlebar ya. Oh, kita tampilkan tablet ya supaya lebar. Oke, kita lihat ya di kolom barang keluar, stok awal, barang masuk. Ya, perhatikan ini ya. Ini barang keluar sudah
terhitung ya. Jadi ini terhitung berdasarkan kode barangnya, berdasarkan barang. Contoh ini aqua botol 600 ml ini barang keluarnya 7. Itu artinya aqua ini sudah terjual 7 unit, 7 botol ya. Di mana 7 ini akan mengurangi jumlah barang di toko kita yang awalnya adalah 120, terjual 7, stok akhirnya 113. Begitu pula untuk barang kedua ya. 150, terjual 5, sisa 145. Seperti itu untuk rumus barang keluar. Oke, kita lanjut ke poin kedua ya, yaitu menambahkan fasilitas barcode scanner pada tabel barang dan transaksi pembelian dan penjualannya. Jadi kita akan mengaktifkan fitur untuk barcode scanner pada inputan kode barang ya. Kita langsung ke barang ya. Jadi di sini di barang ID ini kita akan mengaktifkan fitur barcode scanner. Jadi seperti ini ya, ketika kita tambah barang seperti ini, nantinya kita tidak perlu mengetik manual, tapi kita hanya scan dari kode barcode yang ada di barang tersebut, otomatis dia terketik atau masuk ke sini. Caranya adalah kita ke tabel barang, kemudian cari kolom barang ID ya. Kita ke other properties. Nah, ini. Di sini ada scannable. Scannable ini kita centang atau kita aktifkan ya. Selanjutnya untuk rumus kode barang di sini ya. Ini saya hilangkan ya. Jadi nantinya kode barangnya nggak akan otomatis, tapi melalui fitur scan barcode. Kita hapus saja ini, simpan. Simpan teman-teman. Oke, ini ya. Ini ya, data barang. Kita coba tambah. Nah, ini. Open scanner. Ya. Jadi nanti ketika kita nambahin barang, itu kita bisa scan barcode-nya yang ada di barang tersebut. Tentunya ini akan bisa digunakan ketika nanti kita sudah menginstal aplikasi ini di HP ya. Nanti di akhir video akan saya demokan. Jadi seperti itu cara mengaktifkannya. Kemudian begitu juga untuk inputan kode barang yang ada di tabel pembelian serta penjualan detail. Kita ke pembelian dulu. Di bagian barang ID sini ya. Ini saya ke other properties, kemudian scannable-nya saya aktifkan. Oke. Pembelian, kemudian penjualan detail. Di sini barang ya. Ini saya aktifkan juga scannable-nya. Oke. Saya simpan. Simpan ya. Kemudian kita cek di pembelian. Pembelian kita coba tambah ya. Di bagian barang. Nah, ini ya. Ini udah muncul untuk fitur scan-nya. Kemudian di penjualan detail ya. Ini di sini pada saat kita input barang. Nah, ini juga udah muncul untuk scannernya. Walaupun ini kita bisa nyecan, tapi kita juga tetap bisa memilih seperti sebelumnya. Caranya tinggal kita klik saja di sini ya, muncul ya. Jadi tidak perlu khawatir. Kita masih tetap bisa memilih
Namun kita juga bisa menggunakan scan barcode. Oke. Jadi seperti itu untuk poin kedua ini ya, untuk barcode scanner ini. Oke, kita lanjut teman-teman ke poin ketiga, yaitu validasi validasi stok barang di transaksi penjualan. Nah, validasi stok ini seperti ini teman-teman ya, fungsinya. Jadi kita cek dulu di data barang ya. Ini kode barang satu itu minuman Aqua, stok akhirnya kan 113. Kita perlebar ya supaya enak. Kemudian yang kedua 145 stoknya ya, stok akhirnya. Kemudian kita melakukan transaksi penjualan. Kita tambah baru ya. Ini Pandu misalkan customernya. Nah, kita input detail barangnya. Barangnya Aqua ya. Nah, tadi kan stoknya 113 ya. Seandainya kita di sini input 120, kemudian kita simpan. Kemudian untuk Indomie kita input 200 gitu ya. Dan kita simpan. Oke ya. Seperti ini ya. Ini tetap masuk ya. Tetap masuk, tetap sukses. Kemudian ini kita input aja ya. 1.200.000. Oke, simpan. Jadi transaksinya tetap masuk. Hanya saja ini ada masalah di sini di data barang. Data barangnya akan menjadi minus, teman-teman. Stok akhirnya. Nah, di sini kan minus 7, kemudian yang di bawah sini minus 55 ya. Maksudnya stoknya nggak ada kok bisa menjual gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi kita perlu melakukan validasi eh, di di jumlah ya. Di sini ya, di sini ya. Pada saat kita input barang ya. Maaf. Nah, ini jumlah kuantitas yang dijual berapa. Jadi kalau stoknya itu, stok akhirnya itu setelah dikurangi dengan jumlah ini minus atau lebih kecil dari 0, maka seharusnya tidak bisa diinput. Seperti itu ya. Kurang lebih. Oke, kita akan membuat dia seperti itu. Caranya teman-teman, kita akan hapus dulu ini ya, transaksi yang bikin minus tadi ini, supaya stok akhirnya kembali normal. Kita hapus aja dulu dia. Oke, ya sudah terhapus. Kita cek stok akhirnya ya di data barang. Kembali ya, sudah kembali normal stok akhirnya. Kita akan setting untuk validasinya. Nah, validasinya itu ada di tabel penjualan detail di kolom jumlah, teman-teman. Kolom jumlah. Nah, di kolom jumlah ini ada data validity ya. Data validity. Nah, valid if, maksudnya dia akan valid jika. Nah, di sini kita masukkan syaratnya, teman-teman. Nah, syaratnya itu dia akan valid jika stok akhir yang ada di tabel barang ya itu lebih besar sama dengan jumlah yang kita input. Itu rumusnya seperti itu. Kita masukkan ya. Jadi kita perlu mendapatkan stok akhirnya. Kita gunakan function lookup ya. Nah, yang itu apa? Yang di lookup itu adalah barang ya.
barang. Kemudian ini tabel dari tabel barang. Ini kolomnya barang ID. Yes. Barang ID. Kemudian kan kolomnya itu adalah stok akhir. Nah ini, jadi kita akan mengambil stok akhir dari tabel barang, di mana barang ID-nya itu sama dengan barang ini ya, kode barang yang di tabel penjualan. Setelah kita dapat stok akhirnya, kita lakukan perbandingan. Itu harus lebih besar sama dengan jumlah yang kita input. Jadi di sini bisrow jumlah. Oke, seperti ini teman-teman. Bisrow jumlah. Oke. Jadi inputan jumlah ini akan valid jika stok akhir di tabel barang itu lebih besar sama dengan inputan jumlah itu. Kita simpan. Kemudian jika tidak valid, maka kita tampilkan pesan di sini. Ya. Pesannya adalah stok barang tidak mencukupi, seperti itu. Kita simpan, kemudian save. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi. Penjualan tambah customer Akila, barang aqua botol ya. Ini kita input 120. Nah ini. Nah sekarang udah muncul peringatan stok barang tidak mencukupi. Ini artinya stok tidak cukup ya. Jadi ini walaupun kita save seperti ini, dia nggak akan tersimpan. Ya, kita input 113 ya stoknya. Nah, kalau 113 masih bisa ya. Karena stok akhirnya 113. Kita simpan. Kemudian Indomie ini berapa tadi? 145 ya. Kalau 170 misalkan nggak bisa ya. Barang tidak mencukupi. Oke. Ini kita cancel aja. Ini kita isi 10 gitu ya. Nah, 10 bisa ya. Save. Oke. Ini 595 ya. Kita bayar dengan uang 600.000. Kembali 5.000 simpan. Oke. Jadi seperti itu ya. Kita cek di data barang, kita lebarkan ya. Ini Aqua ini harusnya stoknya habis ya. Oh iya. Nah, stoknya habis nih, stok akhirnya. Karena tadi dijual sejumlah 113. Nah, ini stok nol seperti ini kita nggak akan bisa melakukan penjualan. Sudah nggak bisa dijual. Jadi caranya supaya bisa dijual, kita harus beli lagi. Kita beli ya, beli Aqua. Beli pembelian ya. Kita beli dari Pak Ali. Barangnya Aqua. Jumlahnya 100 gitu ya. 150. Oke. Simpan. Ya. Kita cek di data barang harusnya stok akhirnya sudah 100.
Oke, jadi seperti itu ya untuk validasi stok akhir. Selanjutnya untuk demo aplikasi ya, saya akan demokan setelah aplikasi ini saya install di HP ya. Oke, kita tes ya teman-teman ya. Jadi ini aplikasi sudah saya install di HP saya. Kita cek langsung ke data barang ya. Data barang ini ada. Oke, kita coba tambahkan data barangnya. Data barang. Nah, untuk kode barang itu kita langsung scan. Nah, seperti ini ya. Kameranya muncul. Misalkan kita mau nyekan ini nih. Nah, tuh. Ya, muncul teman-teman. Otomatis dia masuk. Ya. Seperti itu. Atau ini saya punya ini ya. Nah, ini barcode. Nah, tuh. Ini apa nih? Atau apa ya? Hmm, ini ya, teman-teman. Ini ya. Nah, ini. Oke, jenis barang ATK ya, anggaplah. Merek barang nggak ada. Ini mereknya Joico. Nama barang ini Pushpins. Pushpins gitu. Harga beli ya 100 rupiah. Ini kita jual 250. Stok awalnya ini 50 biji. Kita simpan. Nah, oh maaf, untuk stok awal kita nggak usah isi tadi ya. Kita edit. Stok awal kita nolkan ya. Ini baru data masternya. Oke. Ini ya sudah. Setelah kita input barang seperti ini, nah kita lakukan pembelian ya. Pembelian supaya tercatat. Saya mau beli dari supplier siapa? Oh, nggak usah. Oke. Saya beli dari supplier Ali. Barang. Nah, barang ini kita scan lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, kan? Kita muncul push pins gitu kan. Harga 100 tuh. Kan kelihatan. Saya mau beli 50 biji. Oke, simpan. Kita barang. Nah, ini stok akhirnya udah 50 ya. Udah 50. Oke. Kemudian kita tes di penjualannya. Coba kita jual untuk yang tadi itu. Nah, customernya Pandu. Dia beli pins itu tadi ya. Kita scan barangnya. Dia beli ini. Nah, masuknya. Jumlahnya 10. Gitu. Kita simpan. Nah, dia cuma beli itu. 2.500 ya. Oke, simpan. Ya, ini. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Ini data barang. Nah, tuh. Udah cocok. Barang masuk 50, barang keluar 10, stok akhir 40. Oke. Jadi seperti itu.